Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organik SM Channel. Nah Sobat Tani, perjumpaan kali ini saya ingin mengungkap sesuatu yang penting sekali buat kawan Sobat Tani ketahui tentang perawatan, tentang awal tanam. Kebetulan di belakang saya ini dan di lingkungan saya ini sekarang sudah tanam semua, udah beres. Usia tanaman padi 5-10 hari setelah tanam. Dan ini waktunya juga untuk saya juga memberikan sedikit informasi yang sangat penting menurut saya, karena ini salah satu kunci kesuksesan petani dalam berbudidaya ya. Sobat Tani, kebetulan di sini tanaman padi kita ini kebanyakan tuh Inpari ya Sobat Tani. Inpari 32 Promeo. Kenapa saya harus sampaikan sedikit informasi ini mengenai Inpari 32 Promeo ini? Karena hasil yang sudah terbukti di musim sebelumnya itu sangat menjanjikan Sobat Tani ya. Bukan menjanjikan ya artinya hasilnya tinggi, tetapi dengan Inpari 32 Promeo yang mudah perawatan dan mudah benihnya didapatkan, dan menurut saya hasilnya pun tidak pernah meleset, yang artinya tidak terlalu drop. Dan juga kalau masalah hasil maksimal itu tergantung perawatan dan nutrisi yang kita masukkan Sobat Tani. Tetapi di musim awal ini Sobat Tani, yang sudah biasa kita lakukan, khususnya saya dan Sobat Tani di sini, untuk mengawali tanam ya, untuk mengawali tanam itu perlu namanya kita mengolah lahan yang baik ya, yang baik dan benar. Setelah olah lahan ya, kita masukkan bakteri baik untuk mengurai penambat unsur ya. Bakteri-bakteri baik bisa beli, bisa juga kita produksi sendiri ya, terutama PGPR ya Sobat Tani. Itu masukkan, lalu kita tanamin padi. Yang kita sekarang tanam itu Inpari 32 Promeo. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa lahan yang sudah kita tanam. Lanjut, yang penting menurut saya Sobat Tani, untuk menanggulangi ya, karena requestan dari Sobat Tani ada beberapa yang komentar bahkan menjapri ke WA saya tentang perawatan atau tahap awal untuk penanaman padi. Berarti umum ya Sobat Tani, padi apapun, mau padi Inpari 32, mau padi 349, Inpari 50, mau itu hibrida Mapan 05 ataupun Fortuna dan lain-lain, itu sama prosesnya. Langkah awal itu harus seperti itu. Untuk mungkin saya akan bahas sampai fase vegetatif aja dulu ya, awal tanam. Vegetatif awal tanam itu pertama olah lahan yang baik ya, masukkan nutrisi ataupun bakteri yang baik ya. Kawan-kawan bisa cari bakteri baik untuk awal tanam ya, pasti nongol dan pasti ada rekomendasi. Tetapi yang saya gunakan di sini adalah bakteri pembenah tanah ya, dan di dalamnya ada beberapa jenis bakteri baik, pengurai, pengikat, dan penambat unsur. Itu. Apakah boleh pakai E4? Monggo, silahkan. E4 juga penting. Untuk penguraian lahan kita juga bagus ya. Tambahan lagi. Lalu setelah kita tanam Sobat Tani, di usia tanam sekarang 5 atau 10 sampai 10 hari, apa yang perlu kita lakukan ya? Karena di sini musim tanah rawa ya, banyak keong. Kita harus kasih obat keong, racun ya, racun keong, bukan obat, racun keong. Racun keong itu ini semuanya umum ya untuk daerah rawa yang banyak keong itu pasti pakai racun keong, karena belum ada alternatif kecuali diambilin satu-satu. Kita perlu waktu yang lama dan tidak memungkinkan, kita tetap harus menggunakan racun. Setelah kita tanam ya, apa yang harus kita lakukan? Pemberian nutrisi ya. Nutrisi yang perlu kita masukkan nggak terlalu banyak ya Sobat Tani. Biasanya kawan-kawan tani mungkin pasti ada berbeda ya, ada berbeda, tapi jangan jadi perdebatan berbeda ini, karena ini sesuatu yang mungkin yang biasa kita lakukan dan di tempat lain juga. Syukur-syukur ada lah gitu kan nanti namanya kompos ya.
kompos yang sudah jadi ataupun sudah terfermentasi, boleh beli atau boleh bikin sendiri, itu harus wajib di awal tanam. Ya, syukur-syukur kemarin waktu pengolahan lahan. Kalaupun tidak, setelah tanam 5 hari kita masukkan pupuk organik sejenis granul. Itu yang pertama, untuk menambah nutrisi nanti ke depannya untuk daya tahan tanaman tersebut menyerap atau berkembang dengan baik, untuk merangsang perakaran ya, untuk merangsang anakan itu. Yang kedua, pemberian nitrogen yang cukup ya. Lebih baik awal itu menggunakan pongka saja dulu. Jangan dicampur Ponska ya. Tapi mau Ponska juga monggo, silahkan. Minimal ada urea. Nah, urea ini wajib kita masukkan. Kenapa? Karena bakteri tadi yang sudah masuk dan kompos yang sudah masuk sudah diurai oleh nutrisi oleh bakteri baik. Ketika urea dimasukkan di umur 7 hari sampai 10 hari ya, itu akan menambah daya gedor untuk menunjang perakaran ya, untuk menunjang untuk selain perakaran ada tunas, anakan. Biasanya kebutuhan untuk tanaman padi umur vegetatif ya, di awal itu hanya butuh urea saja atau nitrogen saja dulu. Itu pertama. Yang kedua yang dilakukan harus di sekitar umur 7 sampai 10 hari ya sobat tani ya. Lalu ada lagi yang paling penting menurut saya. Ini tentang hama dan penyakit. Hama dan penyakit sobat tani jangan terlalu panik dulu ya. Karena apa? Jangan dulu membeli ataupun menggunakan bahan-bahan yang keras ataupun insek atau fungisida yang di pasaran. Kita gunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan saja. Biasanya kalau saya umur 10 hari setelah kita tabur urea atau nitrogen ya, dengan dosis menyesuaikan saja kondisi lahan kita dan tanah kita. Yang paling penting ini zat yang memang dibutuhkan oleh tanaman tapi tidak disukai oleh hama. Karena di usia segini ini, di usia 10 hari, 15 hari, 20 hari itu rawan sekali terserang hama namanya klepar ya. Klepar itu ya akan nantinya menghinggapi tanaman kita ya. Klepar ini sebuah kupu-kupu yang berbentuk lancip ya, putih lancip. Itu akan menempel di tanaman kita dan bertelur. Telurnya itu akan setelah jadi larva itu akan masuk ke tanaman kita menjadi pengebor atau sundep ataupun penggerek batang. Itu yang akan mengganggu produksi anakan ke depannya. Itu bahaya sekali sahabat tani. Makanya harus kita lakukan dan wajib dilakukan di usia dini ya. Pertama, kita mencari bahan yang untuk supaya si hama ini tidak mendekat ya. Sekalipun mendekat, tanaman kita sudah memiliki daya kebal atau daya tahan ya. Bahkan racun yang akan kita bikin ataupun obat yang akan kita bikin, yang kita masukkan ini bahan yang alami yang kita tidak perlu beli dulu ya. Apa itu bahannya? Sederhana sobat tani ya. Silahkan dicoba, lakukan ya. Konsisten. Dan ini mudah dan ini gratis ya. Kawan-kawan namanya tahu kan, di keliling rumah kita di kampung ya, di sekitar pesawahan kita pasti ada namanya daun sirsak ya. Daun sirsak pertama itu daun sirsak. Ini bahan-bahan ya kawan-kawan, bahan-bahan untuk pembuatan insek yang ramah lingkungan untuk fase awal. Jangan dulu kita beli racun yang dari toko lah, kita pakai dulu yang herbal. Ini akan lebih bagus dibanding dengan yang kimia karena tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Daun sirsak pertama ya. Yang kedua, bahan kedua daun mindi. Kalau nggak mindi, daun mimba ya, 2. Di antara satu ini, dari antara 2 ini satu saja nggak apa-apa. Kalau tidak mindi, mimba. Yang bagus mimba. Bahan yang 3 lagi serai wangi. Karena aroma serai wangi ini tidak disukai dengan si namanya klepar. Jika tidak suka, insya Allah dia akan menghinggap dan bertelur. Sekalipun dia bertelur di situ, kita akan basmi dengan namanya bahan-bahan tadi itu. Mimba, ya, mindi, daun sirsak, ada kipait,
juga nggak apa-apa, itu udah cukup. Cara seperti apa? Boleh ditumbuk ya, boleh di blender ya, boleh juga direbus atau diekstrak ya, boleh. Dengan dosis, siapkan obat tani tentang dosisnya aja. Sekalian saya bahas di sini, biar saya tidak diulang-ulang lagi nanti ke depannya. Siapkan segenggam segenggam itu enggak berapa gram ya, cukup 1 genggam dari setiap bahan-bahan tadi itu. Larutkan dengan 5 liter air, boleh langsung diremat ya, seperti bikin cincau ya, seperti apa ya, boleh di blender juga boleh. Yang pentingnya ekstrak sari daun atau sari racun itu keluar dari daun itu, bukan biosaka ya, seperti bikin biosaka tapi bukan biosaka ya gitu. Bahan tadi itu kita tumbuk atau kita remas, monggo. Dari per genggam dijadikan 5 liter air. Setelah 5 liter air itu, sobat tani, dosis untuk 1 tanknya itu 1 liter, bisa lebih 1,5 liter ya. Jadi kalau 5 liter itu bisa kita buat sekitar jadi 3 tank ya. Kalau lahan 1/4 hektar, saya yakin cukup dengan 3 tank. Itu disemprotkan di umur setelah kita mupuk urea 2 hari, atau setelah mupuk urea lah, besok atau hari ini mupuk, hari ini semprot juga apa-apa. Hari ini mupuk, 2 hari kemudian nyemprot juga nggak apa-apa. Ya jadi dijeda lah, dijeda, kalau bisa dijeda dulu. Hari ini mupuk, di 7 hari setelah tanam, berarti 8 atau 9 hari setelah tanam kita semprot. Insya Allah akan mengurangi perkembangan si hama dan penyakit. Jadi untuk langkah awal, sobat tani, tidak perlu kita membeli dulu obat racun yang mengeluarkan biaya dan yang akan dampaknya nanti ke depannya justru bukan bagus tapi malah jelek. Menurut saya memang seperti itu. Faktanya juga seperti itu. Silahkan dicoba ya. Nah, hal yang penting ini menurut saya harus dilakukan oleh sobat tani dan dicoba ya. Karena apa? Setelah nanti di fase berikutnya, di fase di umur 10 hari ke atas atau 12 hari ke atas, ini masih bisa dilakukan seperti itu. Racun yang tadi dibikin atau hama, obat yang kita bikin tadi itu kita bisa terus intervalkan dalam waktu kurang lebih 10 hari 1 minggu ya, 1 minggu sekali, atau 5 hari sekali, atau 10 hari sekali, minimal dan maksimal ya. Maksimalnya itu di angka 5 atau 7 hari itu udah semprot lagi cepatnya. Tapi kalaupun lambatnya 10 hari, 10 hari sekali kita semprot, intervalnya 10 hari sekali, 10 hari sekali dengan dosis yang sama, dengan dosis dilebihkan pun nggak apa-apa, tapi jangan kurang dari itu, kurang efektif ya. Insya Allah ini bisa menekan hama dan penyakit. Ketika tanaman kita segar, tanaman kita kuat, tanaman kita kokoh ya, pertumbuhannya bagus, insya Allah hama dan penyakit tidak akan datang. Sekalipun datang, kita sudah ada penangkalnya. Menghemat biaya 50%. Dan kita akan bahagia jadi seorang petani ketika kita bisa membuat lahan kita bagus ya. Lahan kita, tanaman kita sehat karena untuk kita. Hasilnya pun akan maksimal, bisa kita kasih, kita jual ke orang pun akan merasakan hal yang sama ya, sehat. Itu mungkin tujuan video kali ini. Sedikit informasi dan edukasi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kurang jelas silahkan komentar, bertanya, bahkan boleh WA langsung ke saya, ada di deskripsi channel saya. Silahkan klik channel saya, deskripsi, scroll ke bawah ada nomor kontak saya, kontak WA saya langsung. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya dengan tema yang lebih menarik, dan saya akan lanjutkan nanti video ini ke depannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.